Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Natasha Mega Setika. Nah, di sini kita akan belajar cara menghitung menggunakan one way ANOVA. Nah, misalkan di sini kita mau menghitung kekuatan otot lengan, kekuatan otot perut, dan kekuatan otot punggung. Jadi, instrumen tesnya ada push up, sit up, pull up, dan back up. Nah, pertama kita pencet variable view. Nah, pada ini name kita isi X dan Y, variabel X dan Y. Lalu kedua, kita kan tidak menggunakan pecahan, maka desimal kita jadiin 0. Oke, kita jadiin 0. Lalu pada label kita isi yaitu tes fisik dan hasil. Nah, di value kita akan isi 1 untuk push up, kita add up, 1 untuk push up, 2 untuk sit up, kita add, 3 untuk pull up, dan 4 untuk back up. Kita add, lalu kita pencet OK. Setelah itu kita ke data view. Nah, karena datanya yang kita udah siap, maka kita langsung copy aja ya teman-teman. Ini udah muncul. Nah, di setiap nomor ini yaitu adalah keterangan dari instrumen tadi, yaitu 1 itu untuk kode push up, 2 untuk kode sit up, 3 untuk kode pull up, dan 4 untuk kode back up. Lalu kita akan mencari uji normalitas untuk ke tes selanjutnya. Pencet analyze, descriptive statistik, lalu kita pencet export. Nah, di sini tes fisik kita masukkan ke factor list dan hasil kita masukkan ke dependent list. Lalu kita pencet ini. Kita pencet plot. Dan kita centang normality plot with test. Continue. Kita pencet OK. Nah, kita akan tahu ya atau muncul seperti ini. Nah, ini N itu adalah jumlah dari orang yang kita tes. Lalu di sini juga ada min pada setiap instrumen tes. Lalu di sini juga ada nilai minimum dan maksimum pada setiap tes itu. Jadi nilai signifikan itu lebih dari, jika nilai signifikan itu lebih dari 0,05, maka data tersebut dinyatakan berdistribusi normal. Nah, di sini tertera normal, dan maka kita bisa lanjut untuk ngetes selanjutnya. Lalu kita pencet, kita cari uji normalitas dan deskriptif. Setelah kita uji normalitas dan deskriptif, maka kita lanjutkan uji homogenitas. Yang pertama kita klik analyze, kita pencet compartment, lalu kita pencet ke one way ANOVA. Masukkan tes fisik ke dalam faktor dan hasil ke dalam dependent list. Kemudian klik post hub.
klik pause, stop, lalu kita pencet 2K. Lalu klik continue, kita pencet OK. Nah, maka akan muncul data seperti ini. Nah, data seperti ini ya guys. Kita akan fokus pada tes homogeneity of the variance. Kita cari itu dulu. Nah, di sini kembali yang tadi, jika nilai signifikan itu lebih dari 0,05, maka data keempat dari variabel tersebut dinyatakan homogen atau mempunyai tata yang sama. Di sini kita ada lebih dari 0,5 semua. Berarti dari keempat data tersebut push up, sit up, pull up, dan back up dinyatakan data tersebut homogen atau sama. Maka syarat untuk menguji one way ANOVA terpenuhi. Setelah itu kita lihat dulu data ANOVA. Jika keempat sampel mempunyai rata-rata yang sama, jika diuji maka nilai signifikan itu lebih dari 0,05, maka nilai rata-rata sama. Nilai signifikan di sini mempunyai 0,05, maka rata-rata dari keempat data tersebut dinyatakan tidak sama. Jika kita lanjut ke post test. Jika signifikan itu lebih dari 0,05, maka disimpulkan bahwa dua variabel atau lebih itu sama hingga perbedaan dua variabel tidak signifikan. Jadi di sini kita membandingkan antara variabel push up, sit up mempunyai. Nah, di sini nilai signifikannya 0,06. Maka dapat disimpulkan dalam kedua variabel tersebut sama atau perbedaannya tidak terlalu signifikan. Namun di sini kita hubungkan antara push up dan pull up. Di sini nilai signifikannya 0,0, maka dikatakan terdapat perbedaan yang cukup signifikan atau perbedaannya yang cukup jauh. Kita lihat sit up dengan pull up perbedaannya. Sit up dengan pull up. Nah, itu perbedaannya sit up dengan pull up perbedaannya juga cukup jauh. Pull up dan sit up di sini dan seterusnya. Kemudian kita setelah analisis tes post, kita lanjutkan ke tes 2G. Nah,